wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu guru hebat semuanya. Hari ini saya Alfrida Siregar, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 11 Medan, Sumut, Sumatera Utara, akan mengadakan satu diskusi bersama kepada ibu-ibu di SMA Negeri 11 Medan ini tentang budaya positif di sekolah. Ini adalah tugas modul 14A9 aksi nyata. Oke, saya harap nanti ibu-ibu semuanya jika ada pertanyaan atau apa boleh ditanyakan saat saya selesai menyampaikan materi budaya positif ini. Oke, ibu bapak semua, di sini saya akan mulai dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah kebiasaan baik yang kita arahkan, yang kita lakukan di sekolah untuk meningkatkan disiplin dan meningkatkan kepribadian siswa atau murid kita di sekolah untuk bisa menciptakan untuk sampai kepada profil pelajar Pancasila. Di sini budaya positif ini akan saya hubungkan dengan modul-modul sebelumnya, materi sebelumnya. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa budaya positif dapat muncul sesudah kita melakukan atau memahami apa yang dimaksud dengan filosofi dari KHD atau Ki Hajar Dewantara. Lalu, nilai budaya positif juga dapat muncul sesudah kita memahami apa nilai dan peran kita sebagai guru di sekolah. Di sini karena saya sebagai wakil dari guru penggerak, maka nilai dan peran saya sebagai guru penggerak di sekolah ini. Lalu apa visi kita sebagai guru? Di sini juga visi akan menentukan bagaimana budaya positif di sekolah dapat tercapai. Lalu yang terakhir adalah budaya positif tersebut. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya bilang yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang kita percayai sampai saat ini, yang digadang-gadangkan bahwa apa yang menjadi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara itu sangat bermanfaat dan sangat baik diterapkan di sekolah kita dimanapun kita berada. Apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara? Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ini tujuan dari pendidikan yang diterapkan atau yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita ingin anak kita semuanya mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu kita lihat bagaimana kita mau menerapkannya, bagaimana kita mau menjadikan bahwa tujuan dari pendidikan tadi dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak atau nilai-nilai kita sebagai guru. Di dalam guru penggerak ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, inovatif. Di sini inovatif dituntut bahwa guru harus selalu mengupdate keilmuannya untuk dapat mengaplikasikannya sesuai dengan zaman. Artinya saat ini zaman sudah semakin canggih, semakin hebat, maka kita pun sebagai guru harus mengupdate diri sesuai dengan zamannya, sehingga anak-anak yang kita ajar mampu berkembang sesuai kodrat zaman. Berpihak kepada murid. Artinya di sini bahwa kita sebagai guru wajib mengaplikasikan bagaimana pelajaran pengajaran yang kita lakukan di sekolah itu selalu berpihak kepada murid. Artinya kita tidak memikirkan bahwa apa yang kita ajarkan sesuai dengan kehendak kita, tapi kehendak murid. Bagaimana kita menyampaikan supaya murid ini merasa sangat nyaman, merasa sangat senang dengan kita dan materi yang kita ajarkan. Itu yang dimaksud dengan berpihak kepada murid.
Lalu kolaboratif, artinya guru tidak mampu mengajarkan apapun di sekolah tanpa bantuan dari teman-teman yang lainnya. Seperti seorang wali kelas, dia memegang kelas, maka dia akan berkolaboratif dengan semua guru yang masuk di kelasnya. Lalu bagaimana dengan BP, juga berkolaboratif dengan orang tua siswa dan guru yang masuk di kelas itu. Begitu juga dengan guru-guru yang lain. Lalu mandiri, artinya kita mampu sebagai guru, ya kita sebagai guru harus mampu menyikapi, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Artinya apa yang kita sepakati, apa yang kita telah konsisten dengan anak-anak kita sudah ajarkan, maka itu kita harus bisa kita pertanggungjawabkan. Lalu reflektif, artinya sebagai guru kita harus selalu melakukan refleksi diri. Artinya apa yang sudah kita buat harus kita refleksi. Apakah yang kita kerjakan ini sudah baik atau tidak? Jika tidak baik, bagaimana kita memperbaikinya? Jika sudah baik, bagaimana untuk selanjutnya kita dapat bisa mengembangkannya lebih baik lagi? Itu dia. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Di sini peran guru penggerak dikatakan bahwa kita sebagai guru wajib memimpin pembelajaran. Kita sebagai pemimpin pembelajaran, walaupun di sini bahwa pembelajaran itu berpusat kepada murid, tapi kita sebagai guru adalah pemimpin dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah manajemen, pemimpin manajemen. Manajemen sekolah paling kecil adalah kelas, kita sebagai pemimpinnya. Bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas dapat berlangsung dengan baik? Kita sebagai guru, kita adalah manajemennya. Lalu kita juga sebagai pemimpin pengembang sekolah. Apa yang akan kita buat, yang kita sepakati, visi kita ke depan ini bertujuan untuk murid dan juga untuk perkembangan sekolah dan perkembangan murid-murid yang ada di sekolah kita. Selanjutnya visi guru penggerak. Visi, kalau kita bicara tentang visi itu adalah cita-cita, impian atau keinginan kita. Setiap guru pasti punya keinginan, punya cita-cita. Seperti saya ingin menciptakan siswa yang beriman, bertakwa, mandiri, dan mampu melakukan gotong royong. Sudah bergotong royong. Di sini sudah saya jadikan sebagai visi saya sebagai guru penggerak untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa rupanya profil pelajar Pancasila? Di sini profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu menalar secara kritis. Itulah yang kita harapkan sekarang. Jadi apapun tujuan pembelajaran kita, semua nanti kembali berpusat kepada profil pelajar Pancasila. Lalu ini budaya positif yang tadi saya bicarakan di depan. Budaya sekolah dapat diartikan bahwa sebagai tradisi dari sekolah tersebut, tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang, terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Oke, budaya positif di sini harus dibangun secara kebersamaan agar dapat berlangsung secara berkesinambungan. Untuk mencapai kepada profil pelajar Pancasila ini, kita harus melakukan 7 yang diinginkan dari profil pelajar Pancasila. Bertakwa kepada Tuhan, kreatif, berakhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, dan bernalar kritis dan mandiri. Ini tujuan yang ingin dicapai. Lalu bagaimana mencapainya semua? Kita sudah tahu peran kita, sudah tahu visi kita apa, dan sudah tahu apa yang wajib kita lakukan sebagai guru. Maka untuk melakukan semua itu, untuk mencapai kepada profil pelajar Pancasila, kita akan melakukannya dengan menerapkan Bagja. Apa itu Bagja? Bagja merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam proses inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA?
Itu sebuah pendekatan kolaboratif. Artinya apapun yang mau kita lakukan kepada siswa, kita harus melakukan pendekatan secara kolaboratif. Artinya pendekatan yang kita lakukan bukan antara kita dengan murid, tapi kita bersama-sama berkolaborasi dengan semua anggota sekolah yang ada di sekolah kita. Itulah tujuan pertama kita. Jadi ada langkah-langkah dari bab J ini ada 5. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Jadi kita tadi sudah punya visi. Bagaimana kita menerapkan visi kita ini agar bisa menciptakan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kita menerapkan bab J ini. Udah? Bagaimana? Visi kita tadi seperti saya punya visi untuk menerapkan murid yang berintak, mandiri, dan suka bergotong royong. Maka saya buat pertanyaan utama. Ini langkah bagja, ada 5 langkah bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Bagaimana saya mau menciptakan murid saya yang berintak, mandiri, dan suka bergotong royong? Itu pertanyaannya. Karena tadi visi saya seperti itu. Lalu ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini bagaimana? Kita cari di sekolah kita banyak sumber. Apakah ada guru yang telah mampu melakukan ini sebelum kita? Maka kita cari, kita gali dari dia informasinya. Bagaimana dia melakukannya? Apa yang dilakukannya supaya muncul siswa-siswa yang bersikap seperti yang kita inginkan. Lalu gali mimpi. Kita menggali mimpi kita. Sudah, kita gali mimpi kita. Seperti apa orang yang terlibat nanti di dalam kegiatan kita. Lalu terlihat bagaimanakah tindakan atau tindakan apa yang bakal kita lakukan ke murid-murid kita. Lalu kebiasaan-kebiasaan apa yang kita lakukan agar bisa menciptakan murid yang mandiri tadi, beriman dan bertakwa tadi. Itu gali mimpi. Lalu jabarkan rencana. Kita sudah punya mimpi, kita sudah punya semua planning awal, maka kita jabarkan rencana kita. Siapa yang akan melakukan ini? Apakah kita sendiri? Tapi ingat tadi kolaboratif. Udah, kita melakukan kolaboratif. Di bab J ini kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus kolaboratif, tim, bersama dengan tim. Maka siapa yang akan melakukan ini? Lalu bagaimana cara mengukur bahwa yang kita lakukan itu telah sampai kepada titik ukur yang kita inginkan. Lalu dapat secara informal melalui melakukan beberapa improvisasi atau juga bertanya jawab dengan beberapa orang, apakah teman sejawat, kepala sekolah, atau bisa juga kepada murid. Apa sih yang diinginkan murid? Apa yang dimaui anak murid kita? Bagaimana mereka supaya nyaman, supaya bisa menjadi orang yang mandiri. Oke? Lalu atur eksekusi. Ini adalah tahapan yang terakhir, mengatur eksekusi. Di sini semua yang terlibat akan mewujudkan rencana-rencana ini disertakan ikut di dalam rencana ini. Siapa saja? Saya sebagai guru kelas, ibu-ibu guru yang masuk ke kelas, dan kepala sekolah sebagai pemimpin manajemen sekolah. Lalu bagaimana kita mengkomunikasikan dan melaporkan kemajuan pekerjaan kita ini, visi kita ini, kepada siapa kita akan laporkan? Lalu siapa yang akan bertanggung jawab dengan pekerjaan kita ini? Lalu menindaklanjutinya, apakah sesudah terjadi keinginan kita, visi kita tercapai, apakah akan continue ini berlanjut atau hanya sampai di sini? Seperti itu. Itulah yang dikatakan dengan atur eksekusi. Oke, dalam mencapai ini semua, Ibu Bapak Guru, dalam mencapai visi kita ini, maka kita butuh yang namanya disiplin. Apapun yang kita lakukan harus dilakukan secara disiplin. Disiplin di sini bersifat kontinu, bukan hanya saat mau melakukan, tapi seterusnya kita akan lakukan. Di sini ada dikatakan bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi seorang dikatakan kita menggadang-gadangkan dengan merdeka belajar. Apakah yang dimaksud dengan merdeka belajar bahwa murid kita dibebaskan sebebas-bebasnya? Tidak. Merdeka belajar di sini dimaksudkan adalah membimbing murid, menuntun murid. Kita sebagai guru, kita wajib menuntun murid kita menjadi sosok mandiri, sosok yang mampu melakukan semua tanggung jawabnya. Udah, lalu kita bisa mewujudkan
murid kita yang bisa mencapai kepada keinginan atau tujuan dari pendidikan nasional saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi butuh disiplin. Disiplin diri ini adalah dari kita sendiri. Udah, self disiplin, bukan berasal dari orang lain. Jika disiplin yang berasal dari orang lain atau dari luar dari diri sendiri, maka itu tidak berlangsung lama. Jadi disiplin wajib berasal dari dalam diri anak itu. Inilah tugas kita sebagai guru, bagaimana mendisiplinkan murid supaya dia sadar dari dalam dirinya, bukan karena takut hukuman, bukan karena takut ada sanksi yang diberikan, tapi disiplin yang muncul adalah dari dalam diri sendiri. Oke, di sini ada beberapa cara mendisiplinkan murid. Salah satunya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ada manusia tanpa salah. Jadi di sini kita akan melakukan perbaikan. Apapun kesalahan yang dilakukan seorang murid, maka tugas guru sebagai manajemen dari pembelajaran adalah melakukan restitusi. Kenapa restitusi? Kenapa tidak ada yang lain? Ada hukuman, ada yang lain? Ada, nanti kita bicarakan. Kita harus tahu dulu, restitusi intinya perbaikan. Perbaikan kesalahan tapi dengan menggunakan beberapa tahap. Jadi ada tahapan yang harus kita lakukan dari restitusi. Jadi bukan ada masalah kita lalu selesaikan dengan cara hukuman, bukan. Lalu selanjutnya ini dia hukuman. Hukuman itu adalah memiliki tekanan psikologi. Kalau restitusi tidak ada psikologi yang terganggu, tapi dengan hukuman, mungkin hukuman yang kita lakukan selama ini di sekolah itu bisa anak murid itu tidak kita hukum secara fisik, tapi psikologinya kita hukum. Sudah, karena membuat anak lebih merasa bersalah dan antara masalah yang dibuat dengan hukuman yang diberikan tidak relevan. Artinya cenderung menyakiti anak tersebut, sehingga anak semakin jauh dan semakin merasa tidak ada keberanian, hilang kepercayaan diri seorang anak. Jadi hukuman tidak baik dilakukan di wilayah sekolah kita atau tidak bukan saya bilang hanya di wilayah sekolah kita, tapi hukuman tidak baik kita lakukan kepada anak didik kita. Yang selanjutnya adalah penghargaan. Berperilaku agar mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, baik atau tidak menurut ibu-ibu semuanya. Memberikan penghargaan baik, mungkin kita akan bilang baik ya, padahal baik di sini bersifat sementara. Udah, kenapa sementara? Jika kita memberikan penghargaan kepada murid kita, maka murid kita akan berbuat baik. Andai kita lupa atau andai kita tidak bisa memberikan penghargaan, maka murid kita kembali ke titik awal kembali. Artinya kalau dia anak-anak, kalau kamu baik, kalau kamu mau mengerjakan PR, maka saya kasih nilai tinggi. Andai tidak kita kasih penghargaan lagi, maka murid ini akan kembali ke pemalasnya. Seperti itu. Jadi penghargaan baik, tapi hanya bersifat sementara. Padahal kita ingin menciptakan disiplin yang muncul dari dalam diri dan bersifat kontinu, seterusnya. Selanjutnya, ini ada 5 posisi kontrol dari guru. Udah? Guru itu bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, dan bisa sebagai manajer. Di sini saya akan terangkan satu persatu. Guru sebagai penghukum adalah guru yang langsung memberikan tindakan tegas kepada murid jika murid melakukan kesalahan. Ini hal yang sangat tidak baik, karena tadi saya bilang penghukum itu langsung, baik secara sadar atau tidak sadar, kita akan menyakiti psikis dari murid-murid kita. Lalu pembuat rasa bersalah, ini sepertinya tidak nampak hukuman di sini, nampak sangat lembut, tapi sangat-sangat buruk kita lakukan. Saya kasih contoh, membuat rasa bersalah. Ada anak yang tidak mengerjakan tugas kita di kelas, maka kita akan mengatakan kepada dia, aduh nak, kamu tidak mengerjakan ini ya? Bagaimana ini, kamu saja yang selalu berbuat seperti ini. Ibu kecewa. Coba lihat dari intonasi kata saya, tidak ada menyakiti siapapun. Bagus sekali. Aduh nak, mengapa seperti ini? Kamu tidak pernah mengerjakan pekerjaan tugasmu. Kamu sajalah di kelas ini seperti ini. Itu kata-kata yang lembut,
tapi sangat menyakiti psikis murid tersebut. Artinya membuat kepercayaan diri dia hilang. Dia menyatakan bahwa, wah ternyata aku di kelas ini yang tidak bisa dihargai, aku yang paling bodoh, aku yang paling tidak tahu apa-apa. Seperti itu. Maka kita akan menyakiti psikisnya. Lalu kita membuat teman ini baik sekali. Kita kompak dengan dia. Tapi ada efek dari kita sebagai posisi kita sebagai teman kepada murid. Ini mengakibatkan si murid akan merasa bahwa kalau teman kita saling membantu. Saya punya teman, kalau teman saya dalam masalah pasti saya berusaha membantunya. Maka murid pun merasa seperti itu. Andai dia tidak siap mengerjakan PR atau tugas-tugasnya tidak dikumpul, dia berharap bahwa ada dispensasi khusus buat dia, karena dia teman kita. Di situ resikonya buruk kalau kita posisi kita sebagai guru adalah sebagai teman. Lalu pemantau, ini biasanya ibu BP yang selalu seperti ini, memantau, ya kan Bu Duma, memantau. Anak ini sudah buat salah, dicatat. Anak ini selalu seperti ini, dicatat. Seperti itu, baikkah? Baik, tapi tetap berefek buruk. Artinya apa? Setiap anak menjumpai kita, dia langsung, ini ibu ini pasti tahu nih kesalahanku, pasti dia udah catat ini semua. Apalagi kalau sudah kita bilang, kamu masuk daftar hitam. Wah, kalau sudah hitam, dikatakan semua murid ketakutan. Hitam di sini, maka murid akan menganggap kalau sudah daftar hitam dia masuk nama dia, maka dia adalah salah satu siswa yang paling di sekolah itu. Apakah paling di sini adalah kata negatif, sehingga membuat kepercayaan diri dia, kebanggaan dia sebagai murid itu hilang. Jadi dia merasa bahwa satu sekolah itu bakal tahu semuanya. Wah, ternyata aku ini murid yang paling bandel, sudah dicap bandel karena aku adalah sebagai masuk daftar hitam. Lalu manajer, di sini manajer adalah fungsi guru sebagai posisi guru sebagai manajer adalah guru ini akan menjamin siswa bahwa apapun kesalahan yang dilakukannya dapat diperbaikinya. Jadi kita di sini berprinsip bahwa apapun kesalahan yang dibuat siswa itu adalah hal yang lumrah. Sebagai manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Lalu bagaimana? Apakah kita membiarkannya karena itu hal yang lumrah? Tidak. Kita tidak membiarkannya ibu bapak, tapi kita akan membantu menyelesaikan masalahnya, tapi dengan tidak memberikan jawaban. Artinya di sini sebagai manajer kita menggali, mencari bagaimana siswa itu berpikir, oh ternyata yang aku buat ini salah. Lalu kalau salah bagaimana memperbaikinya? Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mencoba memperbaiki sebagai manajer. Kita coba meyakinkan bahwa murid tetap meyakini bahwa murid ini mampu memperbaiki semua kesalahannya. Oke, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar murid kita yang perlu kita kita perhatikan. Pertama adalah survival. Survival ini adalah kebutuhan dari dasar. Udah seperti kebutuhan psikologinya. Inilah kita perlu. Kita sebagai guru mempelajari psikologi murid. Disinilah dia survival ini. Jadi ini psikologinya yang kita perhatikan. Udah, lalu belonging, rasa ingin dicintai, disayangi, diperhatikan oleh semua yang ada di sekolah. Bukan hanya guru yang masuk ke kelasnya, temannya juga. Jadi bagaimana kita membuat bahwa murid ini merasa bahwa teman-temannya satu sekolah semua menyayangi dia. Jangan merasa bahwa kalau kita sudah buat tadi seperti pemantau ya, ini si A sudah masuk daftar hitam, maka dia yakin bahwa satu sekolah itu percaya bahwa dia itu anak bandel. Itu membuat dia merasa tidak disayangi, tidak diperhatikan. Lalu power, kekuatan. Ada anak yang butuh pengakuan kekuatan. Artinya, oh dia yang paling kuat, dia yang paling baik di kelas ini. Lalu fun, kesenangan, kebahagiaan. Ada anak-anak yang ingin bahwa dia belajar itu hanya karena ingin kesenangannya. Udah pingin dia tahu bahwa ini pelajaran yang paling aku sukai. Jadi dia pasti lebih semangat pelajaran itu. Lalu freedom. Udah kemerdekaan, pengakuan bahwa apa yang dibuatnya adalah benar-benar dari rasa kepercayaannya, dari rasa kekuatannya. Oke? Dari sini tadi sudah saya jelaskan bahwa sebagai guru inilah yang patut kita lakukan. Ya, posisi yang terbaik dari ini mana Ibu? 5 posisi
manajer Bapak Ibu guru. Jadi apapun posisi kita, apakah guru BP ya Bu Duma, apakah guru bidang studi, apakah guru kelas, apapun itu, posisi yang terbaik adalah manajer. Memanajemen murid-murid kita, memberi keyakinan murid kita bahwa apapun yang dilakukannya, kesalahan yang dilakukannya itu hal lumrah, tapi kita akan membantu dia bagaimana supaya pribadi dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Inilah yang tadi diinginkan dari profil pelajar Pancasila. Mandiri. Mandiri di sini bertanggung jawab dengan semua yang dilakukannya. Jangan ajari murid kita untuk lari dari tanggung jawab, untuk mencari kambing hitam. Artinya dia buat kesalahan. Kamu buat kesalahan. Ini kamu yang buat. Dia seperti tertekan. Karena merasa tertekan, maka murid kita akan mencari kambing hitam. Bukan saya, Bu. Itu, Bu. Si ini, Bu. Si itu, Bu. Dia akan cari. Jangan ajari murid kita seperti itu. Tapi coba ajari dia untuk mandiri, untuk mampu bertanggung jawab dengan semua apa yang telah dilakukannya. Oke? Kamu buat salah, Nak? Oke, tidak masalah kamu buat salah. Karena yang membuat masalah itu udah hal yang biasa. Oke, seperti itu. Tadi saya ada menyatakan tentang segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi ini itu adalah satu langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jika ada masalah yang kita dapati di lingkungan kita, di sekolah, di pembelajaran kita, maka kita akan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. 3 langkah menyelesaikan masalah anak-anak kita di lingkungan sekolah. Yang fungsinya apa? Kenapa kita lakukan restitusi? Seperti tadi, untuk menciptakan keyakinan bahwa anak-anak kita tidak merasa bahwa kita tidak memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Kita tidak salah langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Kalau anak berbuat salah, apa yang kita lakukan? Berbuat salah itu tidak apa-apa, sayang. Berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Kalau kamu berbuat salah itu hal yang biasa. Itu akan kita katakan. Kenapa? Menstabilkan identitas. Artinya kita meyakinkan dulu bahwa anak-anak kita itu tidak bersalah. Dia harus percaya diri. Untuk apa dia percaya diri? Agar dia mampu ke depannya menjadi orang-orang yang mandiri, bertanggung jawab, percaya diri. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan. Kita akan membenarkan apa kesalahan yang dibuatnya, tapi tidak menyetujuinya. Artinya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya, karena kalau ada anak-anak kita yang berkelahi, tumbuk-tumbukan atau jotos-jotosan di kelas, maka kita akan mengatakan, mengapa ini terjadi? Ya Bu, dia akan membela diri, begini-begini. Oh, lalu kita akan bilang kepada anak kita, wah, yang kamu lakukan, padahal yang kamu lakukan itu sudah benar. Kamu membela dirimu karena hal itu baik. Memang sebagai manusia kita wajib membela diri. Kita benarkan kesalahannya. Apakah dengan begitu kita mendukung dia? Tidak. Kita bukan mendukung dia, tapi kita melakukan validasi tindakan yang salah. Artinya kita benarkan apa yang dibuatnya dulu untuk tetap meyakinkan dan menumbuhkan kepercayaan diri dia. Lalu langkah ketiga apa? Menanyakan keyakinan. Disinilah kita sebagai guru sudah kita tetap tadi buat dia langkah yang pertama itu sudah kita buat ada menstabilkan identitas. Artinya kita tetap membela dia. Dia merasa bahwa apapun dilakukannya kesalahan itu kita membela dia. Lalu kita lakukan validasi tindakan bahwa apa yang dilakukannya itu masih tahap benar, wajar. Tapi yang ketiga ini kuncinya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Artinya, ibu bapak guru harus tahu. Kita tanya anak tersebut yang sudah membuat kesalahan tadi, apakah yang kamu percayai atau apakah yang kamu lakukan sudah yakin benar yang kamu buat itu menurut kamu? Kita tanya kembali lagi dia. Tadi dia sudah percaya diri kan bahwa menumbuk kawannya itu hal yang benar karena dia mau membela diri. Kita tanya kembali dia, apakah tidak ada tindakan yang lebih baik dari sini yang bisa kamu lakukan untuk membela diri?
Nah, kita mulai ajak dia, kita mulai mengapakan dia, meyakinkan dia, atau pelan-pelan kita mulai mengajak dia untuk menyadarkan apakah yang dilakukan itu sudah baik. Udah, ingat, apapun tadi yang kita inginkan harus berasal dari diri kita sendiri. Udah, dari diri kita sendiri. Disiplin yang ingin kita timbulkan adalah berasal dari diri kita. Andai kita memaksa dia, wah ini salah anakku, kamu melakukan ini salah, maka dia sudah merasa bersalah. Dari rasa bersalahnya ini, yakinlah Bapak Ibu, maka dia tidak akan mau mengakui kesalahannya. Tapi kalau kita bela, ya benar, yang kamu lakukan itu benar. Udah, kamu tadi memukul kawanmu, kenapa? Karena tadi dia begini. Oh betul, itu betul, membela diri bagus anakku, itu bagus sekali, berarti kamu pintar. Tapi yang ketiga, kamu akan katakan, tidak adakah tindakan yang lebih baik dari memukul temanmu? Maka disinilah kunci dari 3 restitusi tadi, menyelesaikan masalah. Oke, Ibu Bapak Guru, dari tadi pemaparan saya rasa ada Ibu Bapak Guru yang kurang memahami atau ingin bertanya, saya persilahkan. Ada kira-kira Bu, Bapak? Ayo kita diskusi. Di sini kita berdiskusi, sama-sama belajar. Saya juga belajar di sini sebagai calon guru penggerak. Jadi ceritanya saya berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru. Oke, ya kan, silakan Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini nama saya Herliani Putri. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Alfrida, di sini ada Ibu sebutkan segitiga restitusi. Jadi kalau anak ini bermasalah, misal ada seseorang yang bermasalah, apakah bisa diselesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi tersebut? Itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembalikan kepada Ibu Alfrida. Oke, terima kasih Bu. Tadi ya saya bilang tentang segitiga restitusi. Oke, di sini masalah apa saja yang bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi? Biasanya masalah-masalah yang kita selesaikan dengan segitiga restitusi adalah masalah yang bersifat sedang dan berat. Kalau umpamanya contohnya hanya colek-colekan aja, tengok-tengokan aja lalu begaduh, udah kalau masalah itu kita rasa ringan, kita tidak perlu melakukan tahapan. Karena untuk segitiga restitusi tadi ada 3 tahapan. Kita tidak perlu dari tahap 1 dulu menstabilkan identitas, lalu memvalidasi, baru kita melakukan tahapan ketiga. Tidak perlu seperti itu. Jadi kita bisa lompat. Tapi kalau masalahnya cukup berat atau sedang, kita harus melakukannya dengan tahapan-tahapan restitusi. Agar apa? Biasanya masalah yang sedang sampai kepada masalah yang berat, dia butuh penguatan diri. Udah, artinya masalah tadi mengakibatkan seorang anak itu hilang percaya diri. Jadi di sini kita mau tetap mengembalikan kepercayaan diri anak ini dan meyakinkan bahwa apa yang dilakukannya tadi itu tidak masalah, asalkan dia bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, kira-kira ada lagi Ibu Bapak Guru yang ingin bertanya? Pakai teknik 30. Ada lagi, Bu? Baik, untuk Ibu Krisna. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Krisna. Saya ingin bertanya seperti ini. Tadi saya mendengarkan pemaparan menyatakan bahwasanya guru itu sebagai pemimpin di kelas, kan? Nah, tapi dari beberapa bidang studi dari beberapa pertemuan yang saya jalani, terusnya di matematika, kalau siswa itu diberi kesempatan untuk mengajar, lebih minim. Kalau seandainya seperti kata Ibu Alfrida tadi, inti pembicaraan saya kayaknya lebih efektif kalau gurunya langsung yang mengajarkan.
Jadi bagaimanakah sebaiknya kalau pembelajaran matematika itu supaya efektif dan anaknya memang beneran bisa sebagai bisa memimpin kelas, bisa memimpin pembelajaran dan guru bisa sebagai fasilitator supaya efektif. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu. Di sini saya mau meluruskan sedikit. Kita adalah sebagai pemimpin pembelajar. Udah, di sini adalah peran guru penggerak atau peran guru lah. Nggak usah saya katakan peran guru penggerak, peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran di sini artinya kita memimpin pusat, bukan kita yang menjadi pusat pembelajaran. Karena sekarang pusat pembelajaran ada berada pada siswa, student center. Di sini pemimpinnya adalah kita sebagai pemimpin di kelas itu, kita akan mengkoordinir bagaimana anak-anak kita supaya pembelajaran yang berlangsung di kelas ini saat kita lah, seperti kalau kita guru SMA kan kita bukan guru kelas ya, kita ganti jam kita keluar, bukan lagi kita. Berarti di sini pemimpin pembelajaran saat kita berada di dalam kelas yang kita pimpin, di situ dia. Di situ kita bagaimana memimpin pembelajaran seperti Bu Kristina bilang tadi, supaya kita tetap menjadi fasilitator, murid kita yang belajar, berarti student center ya Bu ya. Nah itu menjadikan sebagai student center dan kita fasilitator, itulah yang dikatakan dengan pemimpin pembelajaran Bu. Artinya kalau selama ini pembelajaran itu murni dari guru, guru yang menerangkan semua ilmu dari guru, itu bukan pemimpin pembelajaran. Di sini dikatakan pemimpin adalah manajemen. Bagaimana kita bisa membuat bahwa di kelas yang kita pimpin ini, kelas yang kita masuki ini, bahwa pembelajaran ini berpusat murni kepada muridnya. Sedangkan kita sebagai guru yang masuk di kelas itu adalah sebagai fasilitatornya. Itu kan harus dimanajemeni. Artinya kita tidak bisa langsung masuk kelas, kita menerangkan tertutup seperti ini, maka siswa itu murni, itu berarti teacher center, kita yang mengajar dan murid hanya mendengarkan tanpa bisa mengapresiasikan apa keinginannya, apakah dia mengerti atau dia tidak mengerti dengan yang kita ajarkan. Tapi kalau kita sudah jadi pemimpin pembelajaran, kita tahu bagaimana supaya pembelajaran yang berlangsung di kelas yang kita pimpin ini bisa berpusat kepada murid. Apa yang akan kita lakukan? Strategi apa, model-model apa yang mau kita lakukan? Nah, itu yang dikatakan dengan pemimpin pembelajaran. Oke, bagaimana Bu? Oke, ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada, saya rasa mudah-mudahan ya, kalau ada di belakang hari selama nanti kita di dalam sekolah ini belajar mengajar, kita terjadi pembelajaran, boleh kita sharing Ibu-ibu. Jadi boleh sharing kira-kira apa yang tadi yang saya bilang, mungkin besok baru Ibu berpikir, oh apa ya kurang paham seperti, boleh Ibu sharing kepada saya gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Saya membagikan ilmu yang saya dapat dan mungkin saya bisa berbagi ilmu juga kepada Bapak Ibu di sini agar bisa kita di sekolah ini semuanya satu visi. Udah satu visi kita dan kita bisa mengembangkan sekolah SMA Negeri 11 Medan ini menciptakan murid-murid yang menjadi murid berprofil pelajar Pancasila. Oke, saya serahkan kembali kepada Pak Juwandi. Tadi moderatornya belakangan. Oke, demikianlah seminar ini dari Ibu Alfrida Siregar, CGP Angkatan 7 Kota Medan. Ini merupakan sesi berbagi aksi nyata dari modul budaya positif Bu ya. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan Ibu tadi itu menjadi bagian dari kita menciptakan budaya yang positif di sekolah dan kita sama-sama tergerak dan menggerakkan untuk akselerasi pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan atau peraturan yang membantu kita selama semester
ini belajar di kelas ini menjadi lebih baik. Artinya dengan ada kesepakatan kelas ini, maka Ibu harap pembelajaran kita ke depan akan berjalan baik dan kalian semuanya satu kelas ini dan guru yang mengajar di kelas akan merasakan senang dan nyaman belajar di kelas kita ini. Oke, anak-anak? Oke, sekarang Ibu mau buat kesepakatan kelas ini ada dua, yaitu kesepakatan kelas yang kalian akui atau yang kalian lakukan oleh murid, dan kesepakatan kelas yang Ibu sebagai guru atau guru siapapun nanti yang masuk ke sini akan melakukannya. Oke, Ibu akan buat kesepakatan. Oke, bagaimana Maines? Saya tidak akan menyembunyikan hatinya, Bu. Oke, jadi kamu memang melihat Maines mengambil HP kamu. Maines, ini Ibu mau bilang bahwa membuat kesalahan itu tidak selamanya baik, ya, dan semua orang pernah membuat kesalahan. Jadi kira-kira menurut Maines, apakah yang Maines lakukan ini merupakan suatu kesalahan? Jadi berarti Maines mengakui bahwa Maines sudah mengambil barang HP temannya. Sudah jelas kamu lihat bahwa Maines memang mengambilnya. Bagaimana Maines? Apakah menurut kamu di dalam kelas saat itu memang ada kamu di situ? Ada, Bu. Ya, lalu? Ini sudah membawa kelas. Mungkin dia meletakkan yang bisa kepada yang lain dan dia kesalahannya. Ini menurut Ibu Maines, Ibu udah bilang tadi berbuat salah itu tidak apa-apa, nah itu hal yang biasa. Mungkin Ibu pun pernah melakukan itu. Jadi kalau Maines benar-benar pernah melakukan kesalahan, tidak ada salahnya untuk melakukan kesalahan. Tapi membela diri juga adalah hal yang baik. Kan tidak mungkin kan kalau memang Maines tidak mengambil, Maines membilang bahwa itu Maines ambil. Jadi Maines bertahan bahwa itu tidak Maines ambil. Mengambil barang. Oke, jadi kalau begitu, hal apa yang bisa Maines katakan bahwa memang benar Maines tidak melakukan itu? Di sisi lain, kalau saya terbuka, mungkin dia bukan melakukan barang di mana. Dan dia saya dikasih saya sendiri dan dia menurut saya. Itu hal ini bisa kita selesaikan dengan cara yang lebih baik. Udah, dengan catatan bahwa masing-masing menyadari bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin dan kesalahan itu mungkin kita terjadi. Mungkin Maines bukan sengaja mengambil tapi merupakan kesilapan. Oke, jadi coba. Sudah permasalahan yang dihadapi di kelas dapat diselesaikan dengan baik dan tidak membuat kami merasa bersalah, dan malah kami merasa bahwa kami dapat memperbaiki semua kesalahan kami dan kedepannya berbuat lebih baik lagi. Siswi SMA Negeri 11 Medan yang mengalami masalah dan diselesaikan dengan cara segitiga restitusi, saya merasa sangat senang karena walaupun saya bersalah, saya dapat memperbaiki kesalahan saya dan tidak meyakini bahwa kesalahan itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Dan
Saya merasa pernah berbuat salah dan saya juga mengakui kesalahan saya itu serta diperbaiki dengan cara segitiga restitusi.